Para politikus melakukan berbagai manuver demi perhatian publik dan meningkatnya citra partai. Mereka melakukan berbagai cara, bahkan yang nyeleneh hingga konyol demi kejayaan partainya. Terbaru, kabar datang dari Partai Demokrat. Pada Rapimnas beberapa hari yang lalu, AHY begitu semangat mengatakan jika Joko Widodo hanya tinggal gunting pita karena mayoritas proyek sebenarnya dikerjakan pada masa pemerintahan SBY. Menyebut Jokowi hanya tinggal meresmikan dan menggunting pita adalah sebuah blunder politik yang tidak perlu, bahkan malah mempermalukan diri sendiri. Pernyataan AHY tersebut mengkonfirmasi bahwa seorang politisi ingin berkuasa sehingga mengaburkan rasionalitas. Padahal dalam politik, nafsu adalah dorongan psikologis yang jika tidak difilter dengan baik bisa mengaburkan penglihatan intelektual seseorang. Ketika nafsu dan amarah atau luapan perasaan seseorang politisi sedang menguasainya, maka rasionalitas tidak akan bekerja. Dan dampak dari hal tersebut ke ruang publik adalah aroma kebencian. Sehingga pernyataan yang keluar mayoritas berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Menyerang Presiden Joko Widodo soal pembangunan infrastruktur tanpa data yang valid akan dianggap masyarakat sebagai sebuah kekonyolan atau permainan politik hitam. Karena masyarakat Indonesia justru melihat dan merasakan hal yang sebaliknya. Sebagaimana kita maklum, pembangunan infrastruktur di era Jokowi sangat luar biasa. Belum pernah terjadi di era sebelumnya. Misalnya, ada jalan tol dari Banten sampai Banyuwangi di Jawa yang membuat mudik sangat lancar. Juga infrastruktur lainnya dari jalan, bandara, bendungan, hingga tol laut dan lain sebagainya. Justru publik akan salut jika Partai Demokrat berbicara sesuai realitas walaupun terasa pahit. Masyarakat akan lebih simpati jika Demokrat mengakui keunggulan Jokowi walau sebagai lawan politik. Pemerintahan Jokowi memang ada kekurangan, tapi menyerang kelemahan Jokowi tetap harus berdasarkan fakta. Jangan sampai asal membuat pernyataan sehingga malah mempermalukan diri sendiri dan keluarga Cikeas. Jadi pernyataan AHY ini terlihat seperti sebuah serangan politik yang kurang begitu cerdas. Akibat kesalahan data yang diberikan para penasihat AHY, AHY pun lalu terjerumus untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi blunder politik. Akibatnya, serangan tersebut bukannya sukses merendahkan Jokowi, tetapi justru sebaliknya, malah menyerang balik Partai Demokrat dan AHY. Sebab data dan jejak digital tentang proyek-proyek mangkrak di zaman SBY sangat dikuasai oleh publik dan netizen 62 ini. Masyarakat dengan mudah mencari data sehingga mempunyai segudang referensi bahwa di zaman SBY ada proyek yang mangkrak dengan dana triliunan rupiah seperti Hambalang. Sedangkan di zaman Joko Widodo, pembangunan infrastrukturnya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi publik. Juga aksesibilitas ekonomi yang menaikkan daya saing. Sebenarnya, istana tidak perlu susah payah untuk menangkis serangan dari AHY. Biarkan yang maha besar yakni netizen 62 menghadapi dengan caranya sendiri.
netizen kok dilawan? Karena menurut saya, netizen Indonesia dikenal sangat militan dan tiada ampun dalam mencari bukti untuk mengungkap kebenaran. Akhirnya, salam waras dan salam cerdas untuk netizen 62. God bless you all. NKRI harga mati. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.